Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Infotainment, sebuah channel yang membahas terkait tentang pendidikan maupun informasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ujian nasional tahun 2017 untuk mata pelajaran IPA dalam rangka mempersiapkan untuk ujian sekolah 2021. Pembahasan ujian nasional tahun 2017 mata pelajaran IPA kita mulai dari nomor 1. Doni melakukan beberapa kegiatan pengukuran dan diperoleh data sebagai berikut. Pertanyaannya apa? Nah, hasil pengukuran Doni yang termasuk besaran pokok adalah, berarti yang ditanya di sini terkait dengan besaran pokok. Kita bongkar. Yang pertama, massa. Besaran pokok, ya besarannya aja ya, bukan satuannya. Kita lihat besarannya saja. Ada singkatannya jiwa, S, M, P. Volume enggak, suhu ya. Tinggi meja masuk, tinggi panjang sama, luas bukan, denyut bukan. Berarti yang ya 1, 3, dan 4 bebek. Lanjut ke nomor 2. Sebuah mistar digunakan untuk mengukur panjang beberapa pensil seperti pada gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar, panjang pensil yang benar adalah pensil 1 apakah 3,9. Pensil 1 itu berarti dari 3, 4, 1 kayak ini. Ini 1,9. Pensil 1 itu 1,9. Pensil 2 4 sampai 7, 5, 6, 7, 3 cm. Betul, yang bebek lagi. Selanjutnya nomor 3. Perhatikan gambar percobaan berikut. Berdasarkan percobaan, larutan yang bersifat basa. Basa itu berarti dia harus menjadi biru. Lakmus merah berubah jadi biru, betul. Merah tetap merah, enggak ya. Biru jadi merah, bukan juga. Biru tetap biru ya. 1 dan 4. Basa biru, B ketemu B, basa biru. Nomor 4. Berdasarkan gambar, campuran senyawa dan unsur secara berurutan ditunjukkan oleh, nah campuran itu ya campur ya, campuran senyawa unsur, berarti 3, 2, dan 1. Campuran senyawa dan unsur. Selanjutnya nomor 5. Garam yang kita konsumsi pada umumnya berasal dari air laut. Petani garam di Madura memanfaatkan panas matahari untuk membuat garam. Proses pembuatan garam. Mereka menampung air laut pada tambak-tambak di tepi pantai, sehingga dapat terkena panas matahari langsung. Kemudian secara bertahap akan dihasilkan garam dan diproses lebih lanjut sehingga diperoleh garam dapur yang siap dikonsumsi. Proses pemisahan yang dilakukan oleh petani garam, nah ini apa? Proses pemisahannya disebut apa? Proses pemisahannya disebut destilasi, atau nama lainnya apa? Penyulingan. Selanjutnya nomor 6. Berdasarkan pernyataan, perubahan fisika ditunjukkan oleh angka yang ditanya fisika. Fisika itu dapat balik ya, dapat balik lagi, dapat balik ke awal, balik lagi ke awal. Singkong menjadi tape, bola lampu pijar menyala, besi dialiri listrik, kayu dibakar, bukan, besi dialiri listrik menjadi magnet. Ya, 2 dan 3 cocok fisika, 1 dan 4 itu kimia, karena tidak bisa berubah lagi ke awal. Nomor 7. Perhatikan grafik berikut ini. Nah, ini pembacaan grafik ya. Berdasarkan grafik dapat disimpulkan bahwa dilihat grafik itu dia ada yang vertikal sumbu Y-nya,
vertikal sumbu Y-nya sama yang horizontal sumbu X-nya. Untuk sumbu Y-nya dia tentang persen, sedangkan sumbu X-nya terkait dengan butir. Kita coba lihat opsi yang A, menambah konsumsi 1 butir, berarti yang sumbu X akan menaikkan 5%. Apa ya? Di sini ada 1, 2, 3 naiknya, naik 1 toh. Kemudian persentasenya naik 5%. Berarti benar yang A. Loh, sudah ketemu. Kalau sudah ketemu, kita tidak perlu melihat opsi yang B, C ataupun yang dadu. Selanjutnya yang nomor 8. Perhatikan gerak bola yang ditendang dengan lintasan seperti gambar berikut. Pernyataan besar energi potensial, gravitasi dan energi kinetik sebagai berikut. Oke, pernyataan yang benar itu apa? Kita lihat ya. Berarti kalau di A ini EK-nya itu maksimal. Di sini yang B yang maksimal itu EP-nya maksimal. Ya. EP itu didapat dari MGH. Hanya tinggi toh. Oke. Berarti energi potensial di A dan C paling besar. Bukan, paling besar itu di B. Energi potensial di B paling besar. Benar. Energi kinetik di A paling besar. Benar. Ini salah. Berarti yang tepat yang 2 dan 3. Cecak. Selanjutnya nomor 9. Mana 9? Oke. Andi menemukan suatu logam yang masanya 600 gram atau di sini berarti 0,6 kilo ya. Ketika dipanaskan dari suhu 25 hingga 65, berarti delta T-nya itu 65 derajat Celcius kurangi 25 derajat Celcius. Ketemunya 40 derajat Celcius. Diperlukan kalor Q-nya itu berarti 11,04 kJ ya. Sama saja 11040 Joule. Yang ditanyakan jenis logam. Dan kalor jenisnya. Nanti kita mencari kalor jenisnya. Kita tahu bahwa Q sama dengan MC kali delta T. Q-nya ada 11.040 sama dengan masanya 0,6 kilo. C-nya dicari, delta T-nya ketemu 40 ya. Oke. Berarti di sini 24C sama dengan 11.040. 11.040 berarti 110. Ini kita bagi ya. Ini aja 11040 bagi 24 dapat 3. Dapat 4 enggak bisa. 3 itu mungkin enggak ya? 3 mungkin ya. 3 12 1 9. Oh 4 mungkin ding. 4 mungkin 4 itu berarti 16 8 9. Masih 4 1 4 4. Itu 4 itu 6. 460 yang dadu besi. Kita lanjutkan untuk nomor 10. Gambar berikut menunjukkan perkiraan bentuk bimetal setelah dipanaskan. Oke, tentang dipanaskan ya. Berarti di sini koefisien muai panjang itu nama lainnya alfa. Jadi alfa besar melengkung ke
alfa yang kecil. Kita lihat gambar pertama, berarti dia 0,24 sama 0,19, benar. Gambar 2 salah ya, karena yang paling besar ini ya, berarti ini paling pinggir. 3 salah, berarti 1 sama 4 ya, 1 sama 4 yang B. Beberapa gaya bekerja pada benda seperti gambar. Benda yang mendapat percepatan terbesar, jadi nyari A ya, nyari A terbesar. Nyari A itu kan sigma F bagi M. Biar A ini menjadi besar, berarti F-nya juga harus besar. Kita cari F yang besar. Di sini berarti 1, 2, 3, 4. Ini 4, 3, berapa itu? Tuh 2, oh ini 3 ya, mulainya enggak. 3, 2, 2, 3, berarti 2, 5 kurangi 3, ini 2, F nya 2. Ini berarti 3, 4, 7, 7 kurangi 2, 5. Ini tuh 2, 3, 4, 6, 6 kurang itu 2, 3, 4, 2, 1, 2, 4, 6, 6 tambah 2, 8 yang C. Oh bentar, masanya beda ya, sebentar, masanya beda, berarti ini 2/10. Kita hapus dulu, belum tentu. Ini 2/10, tak ganti warna, jangan hitam aja biar 2/10. Yang ini 5/8. Di sini 8/15. Di sini 2/5. Yang paling besar ini 0,2 ya, jadi ini desimal. 5 bagi 8 itu 0,50. 50 berarti 0,6. 8/15 sih 0,80. 0,56 juga. 2/5 ini 0,4, berarti yang paling besar yang bebek 0,6. Tuh, kita lanjut nomor 12. Beberapa benda bergerak dengan waktu tempuh dan jarak tempuh seperti tabel yang termasuk GLB dan GLBB. GLB dan GLBB ya, kita cari yang mana GLB. GLB itu berarti tetap ya 3, 4, oh bukan, 5, 5, 5, 5, 5 ya. Jadi dicari S V. Oh kok nyari S lah, cari V, S per T ya, ini bagi, berarti H itu GLB. Mana lagi, ini 2, 4, 18 bagi 3 6, 8, 10. GLBB nya R, S sama R ada enggak? Kalau enggak ada, H sama R, oh ada, bebek tuh, H sama R. Selanjutnya nomor 13. Suatu titik tumpu digeser 10 cm mendekati beban. Supaya tuas tetap seimbang, yang harus dilakukan adalah agar seimbang 10 cm. Titik tumpu digeser 10 cm mendekati beban, berarti digeser ke sana toh. Tadinya itu berarti 600 kali 30 W kali LB sama dengan K kali LK. 600 kali 30, 200 kali LK nya ya. Ini berarti coret-coret dapat 3 itu 90, LK nya 90, itu seimbang. Nah ternyata titik tumpunya digeser 10 cm mendekati beban, berarti sekarang jaraknya jadi 600 kali 20
600 kali 20 sama dengan 200 kali LK. Ini sama itu dicoret 3, dapat 3, 60. LK nya 60, harusnya 90. Biar dapat itu berarti gimana? Menggeser kuasa sejauh 30 cm mendekati titik tumpu. Harusnya mendekati titik tumpu mana? Ke sana ya. LK-nya ketemu 60 ya, yang A ya. Biar ketemu 60. Oke, selanjutnya nomor 14. Tekanan hidrostatis yang ikan didapatkan pH-nya itu 1000. Kemudian dan tekanan pada ikan kedua pH 1, pH 2 ini 6000. Selisih kedalamannya kan pH sama dengan rho GH, ya kan? Karena rho nya sama berarti pH 1, pH 2, rho GH, rho coret rho G sama G, berarti selisih hanya ini selisih berapa? 6. Enggak ada 6. Bukan 6005 ya. 5, selisihnya 5. Berarti dia selisih 50 cm. Bener enggak ini ya? Kita cek ya. 1001 ya, 1 ya. 6006 ya. 6006 5. Selanjutnya nomor 15. Dua ayunan dengan data berikut. Jika beban L 2 kali, L nya 2 kali K, L itu 2K, kemudian di sini berarti K. Mencari T sama F. T itu periode itu apa? 2pi akar L bagi G. L nya berarti yang besar ya, dicari L yang panjang. L yang panjang itu berarti L 2pi L per G. L nya itu 30 ya. 30 berarti TL sama satunya kebalikannya ini ya, TL TK, satunya berarti FK FL yang cecak. Selanjutnya nomor 16. Sebuah kapal memancarkan sinyal bunyi ke dasar laut R dan S seperti gambar. Bunyi pantul dari S tertangkap kembali di kapal 2 second sesudah sinyal dipancarkan. Bunyi pantul dari R tertangkap kembali 3,5 second setelah dipancarkan. Jika cepat rambat dalam air 1500, selisih kedalaman R sama S. Jadi bedanya 1,5. S sama dengan V kali T per 2 ya. Berarti 1500 dikali 1,5 itu 3 per 2 bagi 2, 4500 bagi 4 ya, 1 5 1 2 5 yang A. SV kali T per 2 ya. Kemudian nih di tabel sebut pernyataan yang tepat adalah nomor. Pernyataan yang tepat itu berarti
miopi lensa cekung, hipermetropi lensa cembung. Nah, bener sih. Membentuk kayak bayangan dengan kamera cembung juga, mengamati benda kecil cembung juga. Oke, sekarang sifatnya. Jadi sifat cermin cekung itu sama seperti lensa cembung. Cermin cembung, lensa cekung. Jadi satu jelas benar ya, antara A atau B. Kemudian pasangannya 2 atau 3. Jadi kebalikannya ya, maya tegak diperkecil, menyata nggak pas ya. Lensa itu nyebar, cembung ya, cembung itu fokus ya, fokus. Jadi harusnya diperkecil nih. Kalau cekung itu kan cembung ya, cermin cembung itu dia di 4, maya tegak 1,3 berarti bebek. Oke, selanjutnya nomor 18. Benda terletak di depan cermin cekung seperti gambar. Ternyata bayangan yang terbentuk diperbesar 3 kali. Benda kemudian digeser 10 cm menjauhi cermin ke sana ya. Maka bayangan yang dihasilkan, bayangan di apa nih? Cermin cekung. Fokusnya dulu ya. Fokus M. S aksen per S ya. S aksennya nggak ada, S nya 20, ini 3, berarti dia 60, S aksennya 60, berarti 1/F sama dengan 1/20 1/60, 3, 4/60, berarti F nya ketemu 60 bagi 4, 15. Ini F nya di sini, F ini R nya, berarti itu di ruang 2, berarti di ruang 3. Naik ya, 3 nyata diperbesar, terbalik, nyata nggak ada ya, di ruang 3 dong. 15,2 ya, ruang 3. Oh, kemudian benda digeser 10 cm, 10 cm berarti maju ke ruang 1 ya, 10 cm berarti sekarang bendanya ada di ruang 1, berarti dia ruang 4. Nah, bayangan di ruang 4, kalau di ruang 4 berarti dia maya tegak diperbesar, dadu. Nah, bener, dadu. Nomor 19, gaya tolak menolak muatan listrik diganti menjadi plus 2Q sama Q. Jarak keduanya berubah menjadi 2D. Nah, tadinya itu besarnya F, sekarang 2Q sama Q, berarti F sama dengan KQ per R kuadrat. K nya hilang, berarti 2Q kali Q per 2D kuadrat, 3Q per 4D, 3/4. Kalau di sini 2Q per D kuadrat, 4D kuadrat, 2Q.
Ini Q kuadrat ya, Q kuadrat yang Q kuadrat sekarang jadi ini 2 ya, 2 Q kuadrat. Tadinya Q kuadrat per D kuadrat itu sama dengan F. Nah sekarang itu 2 per 4 atau setengah yang A. Selanjutnya nomor 24, buah lampu disusun. Urutan lampu yang menyala paling terang sampai paling redup. Terang sampai paling redup. Terang sendiri itu yang berarti paralel 12. Berarti urutannya ke sana dulu ya, dicari yang L2 3 1 baru 4 bebek ya. Oke, cari yang kecil, arahnya ke sana nih. Selanjutnya nomor 21, posisi kompas yang benar ditunjukkan oleh, berarti utara selatan. Ini selatan benar 4. Enggak, ini salah. Selatan, utara benar nih. Mana nih keterangan gambar kompas gini ya? Oh iya bener, kompas kan sama magnet tarik narik. 3 dan 4 dadu. Selanjutnya nomor 22, fenomena alam yang diakibatkan oleh rotasi bumi siang dan malam ya. Nah, antara A sama C. Lamanya siang dan malam revolusi tidak, berarti yang C. Selanjutnya nomor terakhir 23, perhatikan tabel 2 jenis transformator yang beserta dengan alasannya. Trafo pertama itu berarti VS lebih besar, kemudian NS lebih besar, IS kecil. Nah, berarti dia step up, VS lebih besar ya. Oke, benar nih. Trafo 1 step up, yang lain step down, step down, step down. Berarti yang A benar. Oke, itu saja pembahasan ujian nasional mata pelajaran IPA tahun 2017 digunakan untuk mempersiapkan dalam ujian sekolah tahun 2021. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.